1, 2, 3. One, two, three. Tiada berubah firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku sudah siap Tuhan, hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hati kami sudah siap Tuhan untuk ditaburi firman-Mu. Hati kami sudah siap Tuhan untuk menangkap firman-Mu. Hati kami sudah siap Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus ambil alih setiap hati, pikiran kami Tuhan, kehendak kami, sehingga kami sungguh-sungguh fokus kepada pribadi Tuhan, sehingga hati pikiran kami sungguh-sungguh fokus hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah setiap kami Tuhan saat ini. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan lidah Allah, Tuhan tolong dia mampukan berdiri, dan Tuhan singkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami untuk kami lakukan sepulangnya kami dari ruangan ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuasa gelap, kuasa jahat, orang kuat yang ada di desa Silemak ini, kami ikat engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada tertulis, apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Kau pun sudah terikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tak berdaya sebab kau sudah kalah oleh darah anak domba Allah di kayu salib 2000-an tahun yang lampau. Haleluya. Dan dengan otoritas Yesus Kristus kami mengoleskan darah anak domba Allah, darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang berkuasa. Kami oleskan di daerah ini. Radius 3 km keliling dari tempat ini kami oleskan darah Yesus, sehingga tidak ada ruang bagi okultisme, tidak ada ruang bagi kuasa kegelapan, perdukunan, sinkretisme. Engkau tidak punya tempat di daerah ini. Kami Tuhan tempatkan menjadi gereja Tuhan di tempat ini, dan pintu alam maut tidak bisa berkuasa atas kami, gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bila ada yang sakit, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah, terhiburlah dengan berlimpah-limpah. Yang terikat, lepaslah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat, mengalami kelegaan. Haleluya, haleluya. Yang berkekurangan, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati, makin diberkatilah dengan berlimpah-limpah. Sehingga kami, menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Dan kami siap bersaksi Tuhan. Inilah kami Bapa, ambil alih mic ini, ambil alih mimbar ini, ambil alih segenap kami semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan pulang dari tempat ini berbeda Tuhan. Ada sesuatu yang bertumbuh, ada sesuatu yang mengalami terobosan. Kami tidak sama lagi. Demi nama Tuhan Yesus, bagimulah segala puja-puji, hormat, kemuliaan ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menyambut serta melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan. Amin. Bisa lebih kencang katakan. Amin. Bisa tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih buat gembala kita di tempat ini yang sudah menyuruh kami supaya datang ke tempat ini untuk sama-sama beribadah dan sama-sama berbagi firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Andreas. Ya, terakhir kalau nggak salah kami diminta melayani di sini pas bulan Natal, waktu itu Natal lah pokoknya waktu itu, tapi kayaknya udah 3 tahunan ya. Haleluya. Jadi saya pribadi senang bisa melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah yang diberkati, pribadi-pribadi yang diberkati dan pribadi yang bertumbuh. Yang setuju katakan apa? Amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama merenungkan, memikirkan ya satu pokok perenungan untuk kita lakukan. Amin. Jadi firman Tuhan yang berlimpah hari ini kita akan terima tidak saja hanya memenuhi pengertian kita, dan itu penting Bapak Ibu Saudara, tetapi hendaklah firman Tuhan ini untuk kita lakukan. Amin saudaraku. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, mari ya, seperti tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara adalah karya Roh Kudus, ya kan? Karya Roh Kudus di dalam penginjilan.
Kita akan pelan-pelan, ya, kita akan belajar bersama-sama saudaraku karya Roh Kudus di dalam penginjilan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata ya penginjilan dan penyelamatan, katakan penyelamatan. Karena penginjilan itu adalah penyelamatan umat manusia dari kebinasaan, saudara-saudara, ya. Penginjilan itu adalah tindakan menyelamatkan. Ibarat ada kebakaran, rumah kebakaran, Bapak Ibu Saudara, dan orangnya tidak tahu harus berbuat apa gitu kan, sudah hampir hangus di rumahnya dan orangnya, saudara-saudara, datanglah ambulans, datanglah tim penyelamat, dan diusahakanlah orang-orang yang sudah terkurung di dalam api itu untuk diselamatkan. Sesungguhnya seperti itulah hidup manusia hari ini. Meskipun kita hari-hari ini makan tenang, minum tenang, cari uang tenang, sebenarnya nasib manusia itu sedang menuju kepada lorong api itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi penginjilan itu adalah dalam rangka merampas orang dari perjalanan mereka ke dalam api yang kekal itu. Jadi karya Roh Kudus dalam penginjilan kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan yang berikutnya, kita lihat saudaraku, ya, karya Roh Kudus dalam penyelamatan berarti karya Roh Kudus dalam menyelamatkan saudara. Kita harus mengerti, kita harus renungkan kembali bahwa kalau saudara sudah ada di tempat ini, sudah ada di dalam Tuhan, berarti Roh Kuduslah yang mengerjakan itu tanpa setahu kita. Sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara, saya memang terlahir dari keluarga Kristen, kan begitu ya. Tetapi saya baru sadar kalau saya itu selamat setelah Roh Kudus membawa saya kepada titik pertobatan. Dan kepada titik menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Kepada titik lahir baru, Bapak Ibu Saudara. Saya baru sadarnya di situ. Sebelumnya saya merasa saya sudah selamat. Masa-masa sebelumnya saya sedang digiring, dituntun, diintai, diikuti oleh Roh Kudus untuk Dia selamatkan. Demikian juga saudara, ya, bahwa saudara sebelumnya sesungguhnya sedang diintai, diikuti, dituntun, dipandu oleh Roh Kudus, diinsafkan oleh Roh Kudus supaya saudara sadar bahwa saudara itu butuh juru selamat namanya Tuhan Yesus. Saya mau jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara bahwa saya sungguh-sungguh menyerahkan hidupku kepada Tuhan itu pada tahun 91 di Jakarta, di mana waktu itu saya mimisan, tapi mimisannya ekstrim, Bapak Ibu Saudara, ekstrim mimisannya, dan darah mengucur terus dari hidung saya. Lalu disitulah saya berkata begini, saudaraku, karena saya merasa mati, udah matilah ini, udahlah, matilah, udah. Jadi kata-kata yang begitulah yang ada di pikiran saya. Lalu saya keluar dari kamar mandi, waktu itu saya lagi nyuci, saudara-saudara, ya, kayak Tuhan, kalau Kau masih bisa hidupkan aku akan sungguh-sungguh ikut Kau. Padahal saya waktu itu masih hidup, tapi roh saya menginsafkan saya bahwa saya sebenarnya sudah menuju kematian. Jadi saya merasa seakan-akan kaki saya itu sudah ada di pinggir tepi, pas tepi jurang itu udah gitulah. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus menginsafkan saya, Bapak Ibu Saudara, itulah karya Roh Kudus dalam hidup saya. Lalu sejak itulah saya menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, demikian juga dalam hidup saudara, ada karya Roh Kudus. Ketika saudara, ya, belum, kan begitu saudara, ketika saudara belum berjumpa dengan Tuhan, belum terima Yesus secara pribadi, belum bertobat, belum lahir baru, belum ciptaan baru, ada karya Roh Kudus. Kita lihat yang berikutnya saudaraku, haleluya, ya. Di dalam Efesus, ya, di dalam Efesus 4:30 dikatakan begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Wow. Jadi diam-diam tanpa setahu kita, Roh Kudus itu bekerja dan menuntun kita kepada keselamatan. Yang mau dikatakan amin. Ya, seorang yang lancar berbahasa karo mungkin bisa pakai mic dulu untuk membacakan Efesus 4 ayat 30. Kalau saya baca nanti apa dia? Enak dia, lucu ya. Sebaiknya yang sudah lancar. Silakan. Boleh dikasih mic biar mantap dulu ya kan? Haleluya. Mungkin bisa kamu banci atau Pak Dok. Oh, di situ ya. Atau Pak Majelis. Ya. Yang mantap ya Pak. Kalau saya nanti bacanya salah-salah tertawa, saudara. Saya tadi malam saya coba-coba tapi kurang pede. Ayo Bapak. Ya. Haleluya. Kita nikmati, kita nggak kemana-mana kan? Nggak ada rencana ke Gundaling? Nggak ada rencana ke Pariban? Nggak kan? Sini kita ya. Oke, nikmati aja. Saya khotbah nggak lama, cuma 3 jam. Yang bahasa ini Pak, ada di depan. Nggak apa-apa. Ya. Efesus 4 ayat 3. Ya. Ular ceda
ate kesasi balik bantu. Sebab kesaya cemna maka kam sika jam dibata. Amin. Kesaya jaminan maka remawalina dibata. Dungi dahina mulai kam. Amin. Makasih Pak. Ya tetap standby ya Bapakku. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi gini, saudaraku, menjelang saudara diselamatkan, itu Roh Kudus bekerja, menuntun. Jadi Roh Kudus itu hebat, dahsyat. Katakan amin. Langsung kita lihat yang berikutnya, Yohanes 16 ayat 8. Boleh Pak, Bapak duluan dalam bahasa Karo saja. Nampak? Agak di sini Bapak. Yohanes 16 ayat 8. Kecapanin pendapat di pertangkasan bangsa dunia, maka pengertian bangsa dunia salah karena dosa, karena isi benar, bagaimana karena hukuman sirkus di badan. Amin. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan ipetangkasna dosa kam, dosaku, dosa kita, krina. Diinsafkan bahwa jogi manusia berdosa butuh juru selamat. Setelah saya masuk rumah sakit, di sana pun Tuhan insafkan saya Pak. Tuhan tunjukkan di depan mata saya orang-orang yang sudah ada dalam ruangan ICU itu sudah tidur enak, tinggal ada monitor di atas kepala, dan sewaktu-waktu kalau ininya nggak naik turun lagi dia lurus, maka Yerusalem baru sudah menantikan dia. Kalau ke Yerusalem baru, lah kalau ke bawah kan gitu saudaraku. Jadi kita semuanya diinsafkan. Katakan saya diinsafkan. Nah begitulah hebatnya Roh Kudus itu menginsafkan kita adalah manusia berdosa. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 8 Pak. Monggo Pak silakan. Yohanes 3 ayat 8. Angin berbus puja ate. Jangan minum suara. Tapi naik tentu ija nari rendah. Entah puja berdosa. Bagaimana pekalak si tubuh ibas kesah sibadia. Amin. Bagaimana kalak si tubuh ibas kesah sibadia. Amin. Demikianlah orang yang tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh huruf besar. Kan begitu. Itulah kerja Roh Kudus yang mulia itu dalam hidup saudara. Haleluya. Makanya saudara ada di sini, makanya saudara ada dalam perahu menuju surga, bukan dalam kereta menuju neraka. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya saudaraku. Haleluya. Oke. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 13 silakan Bapak. Filipi 2 ayat 13. Sebab ibadah kita berlahir ibas kam, belah kami dengan ngasuh dalam si kena atai. Amin. Karena Allah lah, ya, karena dibatalah yang mengerjakan di dalam diri kam baik kemauan. Roh Kudus itu yang mengerjakan sehingga ada kemauan membenci dosa, ada kemauan meninggalkan dosa, ada kemauan terima Yesus, kan gitu saudaraku. Roh Kudus itulah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kalau diri kita ini maunya melakukan dosa terus sampai mati, karena menurut kita dosa itu enak. Tetapi Roh Kudus menuntun kita, menyadarkan kita melakukan kehendak yang baik dan benar di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara sekarang ada di dalam kerajaannya yang terang itu. Katakan amin. Lalu kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara, untuk apa Roh Kudus diberikan? Kalau tadi kan kita udah tahu itulah pekerjaannya, seperti itulah cara kerjanya. Sekarang kita ingin lebih jelas lagi untuk apa Roh Kudus itu diberikan. Kalau tadi dia akan menuntun di belakang kita tanpa setahu kita. Nah sekarang diberikan, diperkenalkan, diserahkan kepada kita oleh Bapa dan Putra. Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Ini perlu. Jangan Bapak Ibu Saudara kita hanya puas, ya puji Tuhan saya sudah diberi Roh Kudus, puji Tuhan saya sudah lahir baru, puji Tuhan tiap tahun kami rayakan, kami peringati hari pencurahan Roh Kudus. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita harus mengerti pada pagi hari ini supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, silakan Bapak. Tapi dia perlu pagi dulu asuh kesah sebadia sebentar. Jangan kamu pagi tak singkat kerana aku bangkalas keluar di Yerusalem, di daerah Judea dan Samaria sebulan-bulan dunia. Amin.
tetapi kamu akan menerima kuasa, kekuatan, apalagi ya, menerima pengurapan, ya kan, menerima energi Tuhan, menerima kekuatan Tuhan, menerima tenaga ilahi, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, sekarang kita renungkan kembali bahwa kita sudah diberi Roh Kudus. Kapan diberi Roh Kudus itu? Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, Bapak Ibu Saudara, disitulah Roh Kudus itu dimeteraikan masuk dalam hati kita. Ketika saudara mengatakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, masuklah itu Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang sudah menerima Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan cepat. Puji Tuhan, semua kita sudah menerima Tuhan Yesus. Itu berarti kebenarannya adalah di dalam diri saudara sudah berdiam Roh Kudus. Katakan, sudah berdiam Roh Kudus. 1 Korintus 3:16 berkata bahwa Roh Kudus, bahwa di tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah berdiam di sini. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, diberikan Roh Kudus di hati kita menjadi meterai. Jadi meterai udah lengket dia. Kan begitu saudara-saudara. Sudah lengket Roh Kudus di hati kita, di tubuh kita, sejak saudara menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan amin. Jadi Roh Kudus tidak lagi keluar masuk. Amin. Nah, ini perlu kita pahami. Tidak keluar masuk dia. Tapi yang terjadi pengalaman kita sehari-hari, Roh Kudus itu seakan-akan diam. Seakan-akan keluar masuk dia. Seakan-akan gini. Seakan-akan ketika kita panggil Roh, datanglah sekarang, penuhi aku. Seakan-akan saat itu dia masuk. Enggak. Lagu itu secara secara definisi memang kurang pas, tetapi enggak apa-apa. Kita pahamilah lagu itu bahwa maksudnya bermanifestasilah itu maksudnya. Jadi memang kita harus mulai dalam hal itu pun mulai kita memfilter kata-kata yang pas, ya kan? Datanglah Roh Kudus, seakan-akan dia datang pergi. Enggak, saudaraku. Roh Kudus itu sekali untuk selama-lamanya ada dalam diri orang percaya yang setia sampai akhir. Amin. Nah, untuk kita bisa mengalami bahwa Roh Kudus itu sudah lama dalam hidup kita ini, mari kita sering-sering menyapa Roh Kudus. Amin. Sekarang praktekkan. Roh Kudus, hiburkan aku. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, ajari aku. Ayo, katakan kepada dirimu. Sapa dia. Karena dia ada di dalam. Katakan, Roh Kudus, ajari aku. Roh Kudus, hiburkan aku. Roh Kudus, tolong aku. Jadi ketika saudara manggil Roh Kudus, andai kata lupa nyebut Yesus pun nggak apa-apa. Karena nama Roh Kudus itu Yesus juga. Kan gitu saudara. Atau ketika saudara hanya panggil Yesus, sebenarnya saudara sedang memanggil Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Karena nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus itu Yesus namanya. Amin. Jadi tapi alangkah lebih spesifik, lebih khusus kalau kita panggil Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan Anak. Bayangkan saudara-saudara, ketika penciptaan langit, bumi, dan alam semesta, yang menciptakan itu Roh Kudus, yang memberi perintah itu dari Bapa, firman-Nya keluar dari mulutnya, yang mengerjakan Roh Kudus. Amin. Waktu Yesus dalam kubur, maka Roh Kristus, Roh Yesus juga lah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, jadi Roh Kudus dengan Anak dengan Bapa itu setara. Sekarang Bapa dan Anak ada di sorga. Sekarang di hati kita diberikan Roh Kudus. Maka sapalah Roh Kudus itu. Tuhan sedang tolong kita untuk tidak susah-susah membayangkan Bapa dan Anak itu ada di sorga. Nah, lalu Tuhan bilang, ku kasih kalian Roh Kudus. Ngomonglah sama dia. Apa ya, berbicara bahasa karo? Ngerana ya Pak ya? Cakep-cakep lah dengan Roh Kudus. Amin. Oke, itu dia. Kita lanjutkan saudaraku. Haleluya. Nah, tadi untuk apa Roh Kudus diberikan? Kita kembali ke poin kita yang utama. Supaya saudara dan saya menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Jadi Roh Kudus tidak hanya untuk menghiburkan kita, tidak hanya menolong kita, tidak hanya menuntun kita, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya saya menjadi saksi. Katakan supaya saya menjadi saksi. Amin. Gak usah takut bersaksi. Ada Roh Kudus yang tolong. Ya, bersaksi di mimbar, bersaksi di luar sana lebih penting. Kan begitu? Bersaksi di sini juga harus, tetapi di luar sana lebih harus lagi saudara-saudara. Amin. Saksikan nama Yesus.
Dengan cara-cara yang paling sederhana, Tuhan Yesus memberkati, kan gitu saudara-saudara. Kepada orang yang belum percaya, dia telinganya akan Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus, setahu kami Yesus Nabi, kok Tuhan Yesus. Dia berpikir, saudara sudah membuat orang itu berpikir, amin. Itu sudah bersaksi dalam tingkat yang paling sederhana, saudara-saudaraku. Belum lagi saudara semangat bersaksi. Tahu Ida, waktu aku sakit, aku berdoa aja Ida. Karena aku waktu itu duitku pas-pasan mau ke rumah sakit, nggak ada uangku, berdoa aja aku, sembuh aku Ida. Itu lebih dahsyat lagi kesaksiannya, amin. Harus jadi saksi, amin. Tidak boleh jadi orang Kristen yang lempeng-lempeng saja masuk surga, nggak pernah ajak jiwa-jiwa ke surga, amin. Haleluya. Oke. Saya tanya dan nggak usah jawab. Tapi kalau mau jawab juga boleh. Kapan Bapak Ibu Saudara bersaksi? Kapan terakhir Saudara bersaksi? Enak kali ya, nggak disuruh menjawab ya. Nggak ketahuan. Ya, pertanyaan saya mengganggu saudara supaya saudara terganggu. Ternyata saya sudah terlena tidak bersaksi sekian bulan bahkan sekian tahun. Kalau sudah sekian bulan dan sekian tahun tidak bersaksi, bertobat. Nggak ada yang mau bertobat. Bertobat, amin. Haleluya. Karena di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, mungkin intinya saya sampaikan, bagaimana mereka mau berseru kepada, bagaimana mereka diselamatkan kalau mereka nggak bisa berseru, bagaimana mereka berseru, mereka nggak tahu namanya, bagaimana mereka tahu namanya kalau nggak ada yang kasih tahu. Yang kasih tahu itu adalah saudara dan saya. Yang harus memberitahu nama itu adalah saudara dan saya. Katakan saya dan saudara. Lihat kiri kanan, amin. Ya. Jadi nanti mohon ada yang mencatat untuk minggu depan, dibuat catatan siapa saja yang sudah menyaksikan nama Yesus. Itu keren itu. Jadi nggak datang dari rumah lempeng, pulang ke rumah lempeng, harus ada recordnya, harus ada laporan. Itu gereja membuat gereja bertumbuh, ya kan? Dilaporkan dia, aku bersaksi. Hari Senin dipajak, aku bersaksi, diangkut, aku bersaksi di tetangga. Wah, itu mantap itu. Ada Roh Kudus yang akan tolong saudara untuk menjadi saksi. Oke, kita lanjutkan, ya. Haleluya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 mulai ayat yang 1 dan seterusnya, intinya saja saya sampaikan, saat itulah di hari Pentakosta itulah Bapak Saudara, Roh Kudus dicurahkan secara bersamaan kepada banyak orang. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya kepada orang-orang tertentu dia, kepada nabi-nabi, kepada utusan-utusan tertentu Roh Kudus. Tetapi di hari Pentakosta itu disitulah dicurahkan kepada pertama 120 orang Bapak Ibu Saudara, lalu dilanjutkan dengan jumlah orang yang berikutnya 3.000 orang, 5.000 orang dan seterusnya saudara-saudara. Nah, itu yang intinya saja saya sampaikan perihal pencurahan Roh Kudus itu dan menggenapi Yoel 2 ayat 28 itu saudara-saudara. Lalu dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 ya, dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, setelah supaya kita tahu perjalanannya kan begitu ya, perjalanan urutannya saudaraku. Setelah 120 murid itu dibaptis dengan Roh Kudus, maka Petrus keluar dari loteng itu dan berkhotbah di tengah kota Yerusalem. Dan waktu itu ada banyak orang sedang datang ke Yerusalem, ya. Ada banyak orang dari berbagai negara, dari Afrika ada, dari Arab, dari Mesir, dari daerah-daerah Eropa ada, saudara-saudara. Nah, ada di antara ribuan itu ada 3.000 orang yang menyerahkan hidupnya, saudaraku, menerima Yesus dan mereka dibaptis. Jadi di situ mulai makin nampak karya Roh Kudus di dalam penginjilan saudara-saudara melalui seorang Petrus. Nah, giliran saudara dan saya lah sekarang menjadi Petrus-Petrus di akhir zaman untuk menyaksikan nama Yesus. Saudara mungkin tidak harus berkhotbah di depan 3.000, 4.000, 5.000 orang, tetapi saudara berkhotbah atau bersaksi kepada satu orang itu juga sama nilainya dengan 3.000 orang yang diselamatkan melalui khotbah Petrus. Amin saudaraku. Jadi satu demi satu demi satu demi satu, saudaraku. Itu yang Tuhan mau dari kita saudaraku, ya. Ya, supaya kita yang sekarang inilah yang menjadi pelakunya. Nah,
Lalu kita lihat di peristiwa berikutnya setelah 3.000 ini ya, 3.000, wow, 3.000 orang bertobat ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 3:6, tetapi Petrus berkata ya, ketika ada seseorang yang lumpuh di depan bait Allah, saudaraku, orang itu peminta-minta ya, peminta-minta ya, dia lumpuh, dia berharap Petrus kasih duit. Lalu Petrus jawab, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Katanya kepada orang lumpuh tersebut, demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ya, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, ia melonjak ya berdiri, dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus ke gereja. Kalau kita sekarang kan begitu, saudara-saudara, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sambil lompat-lompat dia datang dia ke GSJA Silemak. Haleluya. Aminkan dulu. Dan itu bisa terjadi kalau saja saudara keluar dan bersaksi. Amin. Dia akan datang bersaksi di sini melompat-lompat. Aku disembuhkan karena dilayani oleh jemaat GSJA Silemak. Terjadilah itu. Amin. Itu yang kita harapkan terjadi, saudaraku. Aku kan enggak pendeta, aku kan enggak penginjil. Enggak. Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi itu belum ada jabatan pendeta di situ. Kan tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Tidak dikatakan pendeta-pendeta saja, penginjil-penginjil saja, pengerja-pengerja saja yang layak untuk mendemonstrasikan kuasaku. Enggak seperti itu, saudara. Amin. Jadi siapapun pengikut Kristus, Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Tuhan pakai untuk mendemonstrasikan kuasanya. Amin. Coba aja, coba tes saja sekali. Amin. Coba, jangan ada yang ragu. Kalau nggak sembuh bukan urusan kita. Nanti nggak sembuh Pak, malu aku. Nggak usah pikirin nggak sembuhnya. Amin. Aku nggak diurapi. Salah, semua kita sudah diurapi. Setiap orang yang sudah memiliki Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Amin. Mesias bahasa Ibraninya yang diurapi. Jadi setiap orang yang sudah memiliki Roh Kristus sudah diurapi. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, aku pun sudah diurapi. Amin. Jadi bukan hanya Pak Andreas yang diurapi. Kalau hanya Pak Andreas yang diurapi dengan ibu itu, maka semua pekerjaan kita sorongkan sama orang itu dua. Kalian kerjakan semua ini. Pimpin pujian kalian, WL kalian, kolektan kalian, semua pendosaat kalian, penginjil kalian, memberkati kalian, menguburkan orang mati kalian. Semua. Karena kalian aja yang diurapi. Mindset yang salah. Amin. Jadi saudara pun sudah diurapi. Amin. Jangan semua pekerjaan ditempatkan hanya kepada 1-2 orang. Haleluya. Apalagi di sana, di tetangga. Pak Andreas, tolong dulu. Sakit kepala tetanggaku, doakan dulu. Enak kali. Nggak cocok. Amin. Lah cocok wakaf. Amin. Masa tetangganya kerasukan, telepon Pak Andreas. 8 km harus tancap gas tengah malam. Aduh, terlalu. Jangan lagi terlalu, amin. Saudara pun bisa. Haleluya. Jadi menikahlah aku dengan istriku ini kan. 2009. Sekitar Desember kalau saya tidak salah, kami menikah November. Ada pelayanan Pak di Brian. Di antara anak-anak sekolah. Jadi ada yang maju ke depan ini kan cowok, cewek. Nah, yang cowoknya banyak. Jadi alangkah baiknya yang cewek aja yang mendoakan yang cewek. Saya minta istri saya, tolong doakan. Gugup dia.
bingung dia, panik dia. Bagaimana aku mendoakan? Dia merasa aku belum diurapi. Salah. Kan begitu kan? Dia merasa aku belum layak. Salah. Kan gitu saudara-saudara. Lalu karena mungkin terpaksa ditumpang tanganinya siswi-siswi ini, berbahan beberapa orang. Kaget dia. Intinya apa? Intinya apa? Karena kita semua sudah diurapi. Amin. Bukan soal rebah, tetapi soal kebenaran yang kita tunjukkan kepada orang itu. Amin. Amin, saudaraku. Oke, jadi konsisten ya, konsisten. Jangan amin, ya kan, supaya cepat selesai khotbah. Ya kan? Konsisten, minggu depan sudah harus berderet yang bersaksi menceritakan kesaksianmu di luar. Amin. Setuju, Pak? Cocok? Cocok kan? Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau gitu kan mantap. Haleluya, haleluya. Tadi kan dikasih WL kesempatan bersaksi. Semua sudah dimenangkan. Semua sudah menang. Belum tentu. Malah saja sebagian. Itu biasanya jemaat di Filipina gitu. Kalau di Selemak enggak. Harus bersaksi di luar sana. Dan bagikan kesaksianmu di luar sana. Di tengah gereja di tempat ini. Amin, saudaraku. Kita langsung lihat yang berikutnya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4. Monggo Pak, silakan. Tapi terung kalak si megi pengajar itu, terunglah lagi si ngutuk tambah jadi kira-kira 5.000 orang. Wow, itulah karena murid-murid bersaksi. Dari 12 orang gugur 1, lalu 70 orang, lalu jumlah mereka menjadi 120 orang, kan begitu saudara-saudara. Itu dia bertambah terus. Lalu ketika Yesus naik, itu 500 orang menyaksikan Yesus naik, saudara-saudara. Lalu di Yerusalem tambah lagi 3.000 orang, kan begitu kan? Nah, setelah itu kita lihat di sini bertambah lagi 5.000 orang, terus bertambah jumlah orang percaya karena mereka mau bersaksi, dipakai. Karena mereka mau dipakai oleh Roh Kudus. Amin. Di sini dikatakan, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000. Laki-laki saja, gaya orang Timur Tengah hanya hitung laki-laki. Yang istri nggak dihitung, anak nggak dihitung. Kalau semua yang 5.000 itu punya istri, masing-masing 2 anak saja sudah 20.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Nangkap? Cobalah itu terjadi di tempat ini. Berapa banyak dari saudara yang punya kerinduan ibadah di tempat ini jadi 3 sesi? Amin. Bisa banyak jiwa-jiwa, cuman ada yang malu-malu, ada yang gengsi untuk datang kepada kepada tempat pengajaran yang murni dan benar. Nggak apa-apa, itu pergumulan kita, kan begitu saudara-saudara. Nah kalau mereka, Petrus dan kawan-kawan bisa dipakai, kita pun bisa dipakai. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Wah, di antara saudara dan saya terjadi mujizat juga. Mungkin Pak Pendeta, Pak Gembala kita pun sudah pernah membagikan kesaksiannya bagaimana dia ketika dia bersaksi, ketika dia berdoa, saudara-saudara, terjadi mujizat. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya bisa membagikan banyak kesaksian tentang mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau yang saya mulai, meski bukan itu permulaannya, per tahun 2000 berapa ya? Saya lupa persisnya. Berarti belum menikah, sekitar 2008. Saya total jumlah orang yang disembuhkan Tuhan itu dari penyakit yang sama itu ada 22 orang. Sebagian murid STTS dan murid-murid sekolah Alkitab. Jadi waktu itu yang khusus Tuhan izinkan terjadi dalam pelayanan kami, yaitu orang yang kakinya pendek sebelah, panjang sebelah. Nah, kita doakan, tanpa sadar udah rata kembali.
Jumlahnya ada 22 orang di berbagai tempat yang berbeda. Saya hebat? Enggak. Saya hanya taat. Katakan taat. Taat dan percaya. Amin. Modal itu aja, taat, percaya, percaya, taat. Lalu, oke. Saya berdoa Desember 2004. Tsunami 2005 ya? Desember 2005 atau 2004? 2004. Desember itu sebelum tsunami, berarti di bawah tanggal 26 itu kan, kami dengan Pak almarhum Pendeta Suardi Pak Pahan dan ada pasangan suami istri misionaris dari Amerika, Cornelio Perez dan Ibu Deborah Perez, ke Nias. Oke? Saya potong sebagian ceritanya. Sebelum kami sampai di Nias, masih dalam perjalanan menuju Bulga, kami udah nangis di mobil. Kok nangis? Menangisi Nias, kan begitu. Masuk di sana, kami, khususnya saya waktu itu ada yang spesifik doa saya begini. Tuhan, tolonglah gerakkan hati pemerintah Sumatera Utara, hati pemerintah pusat, dan tolonglah bukakan mata dunia internasional membangun Nias ini. Karena waktu itu memang sangat memprihatinkan kondisinya, padahal tanahnya dan lautnya kaya, kan begitu saudara-saudara. Udah, Pak Cornelio Perez pun menyampaikan perihal banjir di Masanu dan seterusnya. Lalu kita pulang ke Medan, dan setelah itu saya pulang ke Tomo, ke kampung. Nah, saya berada di kampung pas tanggal 26 itu. Terjadilah tsunami di Aceh, Nias kena. Bulan Maret berikutnya juga Nias kena. Tahu apa yang terjadi? Jadi berduyun-duyunlah datang, mulai dari gubernur waktu itu, lalu disusul dengan 2 presiden, satu mantan, satu yang masih menjabat presiden waktu itu, Mega dan SBY waktu itu, datang menginjakkan kaki ke Nias. Lalu dunia internasional, NGO itu datang membangun Nias. Tahun 2004, 2005 akhir atau 2007 itu kami ke sana, Niasnya sudah dibangun. Mujizat terjadi, saudara-saudara. Ya, mujizat terjadi. Kalau yang sembuh udah pada lupa di mana aja yang kita doakan yang sudah sembuh. Oke. Kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum menikah dan setelah menikah, kami mendoakan orang-orang yang belum punya anak, Pak. Saya ingat di Samosir, ya, kami doakan. Setahun berikutnya punya anak, dan kemudian tahun berikutnya dapat anak, tahun berikutnya ada anak, 3 anak. Masih di tempat yang sama, sudah 4 tahun menikah, kami doakan dapat anak. Usia mereka udah agak matang, ya, yang dapat anak. Di GKPS Hang Tua ada yang maju ke depan minta didoakan supaya hamil. Kami doakan, sebulan berikutnya hamil. 8 bulan berikutnya saudara-saudara dapat anak, dan seterusnya. Jadi karena saya penginjil? Bukan. Setuju ya? Bukan. Saya hanya percaya dan taat. Haleluya. Saudara juga demikian, percayalah. Urusan saya nggak pernah kupikirkan mau sembuh enggak, tapi saya merindukan orang ini disembuhkan. Saya sangat bergumul mengimani orang ini disembuhkan. Tapi kalau hasilnya nggak sembuh, itu nggak beban bagi saya. Dalam arti, yaitu urusan Tuhan. Karena memang ada yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Tergantung, kan gitu. Tergantung Tuhan, tergantung iman orang itu, tergantung maksud Tuhan, kan gitu saudara-saudara. Jadi saya tidak pernah terganggu untuk mendoakan seseorang kalaupun nggak sembuh. Bahkan waktu kami di Bandung, saudara-saudara, saya dengan ada adik tingkat saya, Joni Sembiring. Jadi pelayanan weekend kami itu berdua ke rumah sakit. Lalu masuk kami ke salah satu rumah sakit di sana, tiap Sabtu sore kami disuruh mendoakan yang di ruang ICU. Lalu hari Senin kami dengar salah satu radio Kristen bahwa orang itu sudah meninggal. Sabtu berikutnya kami doakan orang yang sudah parah. Selasa berikutnya kami doakan udah meninggal. 3 kali berturut-turut. Seakan-akan kami pendoa spesialis untuk orang meninggal. Enggak, saudaraku, enggak apa-apa, itu urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan takut untuk mendoakan orang. Karena ada Roh Kudus yang punya
kuasa punya kedaulatan. Karena kadang-kadang orang sembuh karena imannya juga. Kan begitu ya. Kalau kita kan tetapnya kita beriman. Kan begitu. Tiap kali kita mendoakan itu enggak kosong iman kita, berisi iman kita. Tetapi orang itu bagaimana? Atau kehendak Allah bagaimana? Bagian kita cuma mendemonstrasikan nama Yesus dan kuasa Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Ya, kita lihat yang berikutnya. Mana dia tadi? Oke, firman ayat tersedia. Oke, ya di sini saya rasa. Oke, sebentar ya, saudaraku. Yang ke-14 ya, terima kasih. Ya, slide ke-14. Kita lihat, boleh Bapak? Boleh, silakan. Suara yang lebih bersemangat lagi. Haleluya. Kata dibaca belum karena jangan bertambahkan para situ di Yerusalem. Bagaimana kita mengalungkan berita si melihatnya. Stefanus hidup melihat teras uang dibaca ibadah nari rebahan tanda-tanda sebut si melihat. Amin. Bujur Pak. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Wow. Sejumlah imam ini anti Yesus ini. Imam-imam ini bukan pendeta, bukan penatua ini. Ini penolak Yesus. Imam-imam agama Yahudi percaya. Wow. Kalau dulu terjadi, sekarang pun itu bisa terjadi. Amin. Haleluya, imam-imam yang celananya segini bisa percaya. Nangkap? Amin. Oh, banyak kali kalau kita lihat di YouTube, banyak kali percaya. Amin. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Pertua-pertua, ya kan? Yang masih pergi minta kekuatan dari tempat lain pun bisa bertobat dan memenuhi tempat ini. Bisa memenuhi tempat ini karena saudara. Katakan karena aku, kasih tahu kiri kan, karena aku bilang. Pede, harus pede, amin. Haleluya. Orang ada Roh Kudus kok. Ngapain pula tidak pede? Ada Roh Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, saudaraku. Nanti nggak percaya dia Pak. Urusan Tuhan. Yesaya 55:11 masih berlaku. Yesaya 55:11 bahwa firman itu dia kembali sia-sia. Amin. Dipancur batu Pak. Oke, silakan. Jemaat GSJA Slemak dalam keadaan damai. Jemaat ini dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Katakan, jadilah seperti itu. Terjadilah seperti itu. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Ya, kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Kisah Rasul 16 ayat 5. Mari Bapak. Terteguhkan kritik pertolongan. Jangan tertawari rendah anggota pertolongan. Amin. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kita ganti ya. Kata ikuti saya. Demikianlah jemaat GSJA Slemak diteguhkan dalam iman
dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Katakan, terjadilah karena aku melakukannya. Kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Haleluya. Amsal. Ya, kenapa kita harus menginjil? Buka di Amsal. Amsal 24:11 berkata begini, Bapak Ibu Saudara, bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang sedang diangkut untuk dibunuh di dalam kekekalan. Banyak karena mereka hidup dalam kegelapan. Karena mereka bertekun dalam dosa. Karena mereka nggak peduli Tuhan. Karena mereka nggak takut Tuhan. Karena mereka hidup mengikuti hawa nafsu dan kedagingan mereka. Jumlah orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang diangkut untuk dibunuh banyak sekali di luar sana. Kita akan kembali ke situ. Saya ingin menunjukkan kepada saudara slides yang ke-22. Slides ke-22. Saudaraku, baca baik-baik. Saudara baca baik-baik. Gak usah saya, gak apa-apa. Ya, saudara baca aja. Ya. Yang paling atas berapa? Kan begitu ya. Yang di bawahnya cuman berapa? Kan begitu saudaraku. Yang di bawahnya juga makin kecil. Nah, yang mengajarkan, mewartakan Injil itu hanya yang di urutan kedua itu. Cuma 301.000 di kabupaten ini. Cuma 301.000. Mungkin lebih dikit. Yang mewartakan Injil. Berarti ada 1.400.000 sampai dengan 1.500.000 lagi. Yang sedang dibawa. Kembali ke slide 15 tadi ya. Biar kita dapat gambaran saudaraku. Ya. Biar kita dapat gambaran. Jadi perkara kita jelas ya. Perkara kita saat ini jelas bahwa Amsal 24:11 ini sedang terjadi. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Di sekitar saudara berapa ribu orang? Orang yang sedang diangkut untuk dibunuh itu ada. Gembala kita tadi cerita kepada saya gambaran di sekitar daerah kita ini. Itu semua sedang diangkut untuk dibunuh. Bebaskan mereka, amin. Gak usah takut dibenci. Gak usah takut ditolak, udah biasa lah. Kami udah mengalami itu, ditolak, keluarga sendiri menolak kok, gak apa-apa lah. Firman Tuhan digenapi. Semua itu karena firman Tuhan. Jadi gak usah takut bakal dibenci. Selain bebaskan, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju pemancungan. Banyak orang sedang terhuyung-huyung tanpa disadari. Ya kan? Keyboard kan terhuyung-huyung kalau udah mabuk. Ya kan? Mabuk. Gini-gini sampai jam 2 pagi kan terhuyung-huyung. Puji Tuhan saudara nggak lagi seperti itu. Mungkin mantan. Iya kata bapak ini. Dia pikir cuman dia aja. Aku pun. Aku pun dulu gitu pak kerja aku terhuyung-huyung.
Puji Tuhan kita nggak terhuyung-huyung lagi, amin. Udah waras kita semua. Udah ditawan kebenaran kita semua. Membuat kita waras, sehat. Tetapi di luar sana masih banyak, Pak. Nggak apa-apa, telepon kawanmu. Kan bisa ditelepon. Kita lihat yang berikutnya. Yesaya 55 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Ayo semangat. Saya dengan istri, coba saya. Ada masa di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Ada masa Tuhan tidak lagi dekat. Saudara enak, saya enak, sudah di dalam Tuhan. Bagaimana di luar sana? Kasihan enggak saudara lihat mereka? Mau mukanya seperti apa, mau sikapnya seperti apa, tetaplah kasihani dia. Muka saudara ganteng-ganteng, segar-segar, cantik-cantik, kan karena sudah dalam Tuhan. Mereka dalam gelap, maka mukanya pun gelap. Nggak usah benci, nggak usah menghindar, amin. Jangan-jangan mereka mengalami ini. Matikan lagi. Apalagi sekarang nggak main-main Pak hidup ini, serius ini hidup ini sekarang. Kita nggak tahu kapan pengangkatan. Firman Tuhan, 200 bangsa di dunia udah mendengar Injil kok. Injil kerajaan Allah ini menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka tiba kesudahannya. Udah, mana ada lagi orang yang tidak punya handphone. Tidak ada lagi suku, tidak ada lagi bahasa yang tidak mendengar Natal dan seterusnya saudaraku. Jadi ini pergumulan kita. Semua kita termasuk saya hari ini tidak hanya sekedar memuaskan pengertian kita akan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita memuaskan hati Tuhan dengan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itulah firman ini disampaikan. Bukan untuk sekedar mengisi liturgi daripada ibadah kita di tempat ini. Haleluya saudaraku. Kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, izinkan hatimu disentuh oleh Roh Kudus saat ini, dilembutkan, dan bila perlu nangislah saudara. Tangisi dirimu kau tangisi karena engkau sudah diselamatkan Tuhan. Tangisi juga jiwa-jiwa di luar sana karena mereka sedang dibawa kepada pemancungan hidup ini. Hidup ini. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada lagunya. Bila perlu lagunya nggak usah ditampilkan. Pejamkan matamu saudaraku, dan persilakan Roh Kudus menjamah engkau. Persilakan Roh Kudus memenuhi engkau. Haleluya. Sementara saudara tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Fokus pada Tuhan saja. Haleluya. Ya, saudaraku, fokus pada Tuhan saja. Enggak apa-apa. Kita mau izinkan Roh Kudus menjamah kita, melembutkan hati kita, menghilangkan rasa benci, rasa tidak peduli kita. Karena hidup ini sementara kok Bapak Ibu Saudara. Ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup, amin, selalu. Aku masih sehat, aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita ulangi dari atas dengan penuh penghayatan. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Hambanya Pendeta Andreas dan saya akan menumpangkan tangan buat saudara agar Roh Kudus memberikan roh pengurapan bersaksi dan pengurapan menginjil. Saudara, kami persilakan untuk maju ke depan semua kita. Mari saudaraku, semua tanpa kecuali. Nanti gembala di tempat ini dan saya akan membantu doa, dan terimalah pengurapan itu, ya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi penginjil. Enggak harus STH. STH itu perlu tapi bukan syarat untuk penginjil. Haleluya. Boleh maju lagi ke depan lagi. Kita mau, Tuhan mau, bukan kita. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau memakai saudara. Saudaraku, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah pengurapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. WL, pandu kita memandu pujian ini. Hidup ini hanyalah hidup ini. Ora batakana urapi tangan kami. Terimalah pengurapan baru dari Tuhan. Terima pengurapan baru. Terima pengurapan baru. Milikilah hati yang berbelas kasihan buat jiwa-jiwa di luar sana. Pergilah bersaksi. Pergilah bersaksi. Tuhan menyertaimu. Pergilah bersaksi. Pergilah. Pergilah bersaksi. Pergilah bersaksi. Roh Kudus menyertaimu. Pergilah, Roh Kudus menyertaimu. Yes. Pergilah bersaksi. Ya, ada. Yes. Pergilah bersaksi. Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus mengurapimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan baru turun atasmu saat ini. Haleluya, haleluya. Yes. Pergilah saudaraku bersaksi. Ada Roh Kudus menolongmu. Pergilah ibu bersaksi. Ada Roh Kudus menolongmu, mengurapimu, melindungimu, memakaimu. Pergilah bersaksi. Pergilah memberitakan Injil. Yes, 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 yes. Pergilah, pergilah menginjil. Pergilah, pergilah. Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus menyertaimu. Yes. Roh Kudus mengurapimu saat ini. Roh Kudus mengurapi. Pergilah bersaksi. Pergilah bersaksi. Haleluya, haleluya. Pergilah, pergilah, pergilah. Sebab kau juga utusan. Kau juga utusan. Jangan ragu, jangan dengar apa kata orang.
Tuhan kok yang mengutusmu. Tuhan yang mau. Ada Roh Kudus memakai. Ada Roh Kudus. Kamu terima pengurapan baru. Udah ada pengurapan. Tinggal digunakan. Udah ada pengurapan. Udah ada pengurapan. Udah ada pengurapan. Yes. 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 Ya. Pergilah, pergi. Ada Roh Kudus menyertai, ada Roh Kudus bersama. Jangan takut, jangan pikirkan apa kata orang. Karena bagi pasangan Tuhan yang boleh kita sehingga tidak ada luka-luka sakit hati dengan lepaskan energi yang datang daripada sinar mata saudara sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk mengincar keluarga dan keluarga yang dipunyai akan memulihkan keluarga saudara akan mentransferkan keluarga yang benar dan keluarga yang lain lahir yang belum percaya komunikasi saja. Lapor terima kasih kehadiran oleh Allah jadi saluran berkah. Terima kasih. Dan kemudian kami datangkan di tengah pengembala saya karena tidak jemaatmu di tempat ini. Dan dia akan mentransfer kepada daerah itu. Arah selatan, timur, dan barat. yes. Sama maka 10 segera kemudian dinyatakan dan dinyatakan bahkan bersama kita di bawah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Walaupun istriku hamba tidak ada, tapi roh dan hati Tuhan. Tuhan yang kita dengan mereka hari ini. Turunkan pemerataan atas mereka ini. Alam namanya. So, aku tidak hanya ingin jemaat dan bahwa Tuhan yang hadir diberkati, sudah ini keluarga pun diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Pujilah Engkau buat kasih sayang kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami terima berkat ini. Amin. Dan iblis tidak bisa mengambil. Yes. Pergi kau. Amin. Pergi kau. Pergi kau. Amin. Jangan Yesus padanya. Yes. Pikiran hati jiwa tubuh. Roh. Coba apa? Yes. Khususnya yang hadir hari ini. Terima berkat. Iblis pergi. Tidak bisa. Yes. Pergi kau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Minta Tuhan setiap perlindungan. Amin. Firman Allah mengajak umat berhati hati. Jika berkat ini tidak terturun Tuhan sampai sepanjang Yes. tapi semakin bertambah-tambah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima berkat-Mu dengan penuh percaya. Roh jiwa tubuh. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati? Amin. One, two, three.